Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Sains Robi Nur Cahyono SSI MSc. Perkenalkan, saya Berliana Mardawati yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan proposal saya dengan topik isolasi metabolit sekunder dan identifikasi senyawa aktif pada Aglaia violata dari hutan Mekongga sebagai antibakteri serta antibiofilm. Dengan dosen pembimbing satu saya, Bapak Dr. Winarto Haryadi MSI. Dari 1 Januari 1981 hingga 20 September 2019, obat antibakteri dari produk alami kurang dieksplorasi, sehingga hanya sedikit penemuan obat antibakteri dari bahan alami. Semakin banyak infeksi dan patogenesis yang dimediasi oleh biofilm, banyak pula penyakit yang mana terbentuk biofilm dari berbagai bakteri yang berkoloni. Pada slide ini terdapat beberapa contoh penyakit dan bakteri yang berkoloni. Karena banyaknya penyakit infeksi, sehingga peneliti berlomba-lomba menemukan antibiotik. Tahun 1943, penemuan dan penggunaan antibiotik mampu menurunkan tingkat kematian akibat infeksi secara tajam. Setelah 4 tahun penggunaan antibiotik yang berlebihan, kemudian timbul resistensi antibiotik. Nah, masalah krusial ini menjadi kecemasan dunia terbesar dan menjadi pandemi global. Perkembangan penemuan antibiotik. Pada tahun 1940, teridentifikasi adanya resistensi antibiotik penisilin. Lalu, peneliti berlomba-lomba mengeksplorasi senyawa antibiotik dari bakteri Actinomyces, bakteri lain, fungi, dan antibiotik sintetik. Hasilnya, tahun 1950 sampai 1960 yaitu adalah tahun keemasan karena ditemukan banyak antibiotik. Namun 1960 terdeteksi MRSA dan resistensi sulfonamida. Hingga tahun selanjutnya, antibiotik hanya sedikit ditemukan, namun terjadi resistensi antibiotik seperti VRE dan VRSA. Senyawa antibakteri dari tahun 1935 sampai 1960 selalu mengalami perkembangan, namun 2-5 tahun berikutnya itu terjadi resistensi antibakteri. Pada tahun 1965 sampai 1999 tidak ditemukan adanya antibakteri, namun yang terjadi adanya resistensi terhadap ampicillin, erythromycin, dan vancomycin. Nah, situasi penemuan antibakteri semakin memburuk setelah tahun 2010. Aglaia violata adalah tanaman endemik yang hanya tersebar di Indonesia, Malaysia, dan Cina Selatan. Nah, tanaman ini mengandung minyak atsiri alkaloid, saponin, flavonoid, dan tanin. Untuk metabolit sekundernya mempunyai bioaktivitas sebagai sitotoksik, insektisida, antiinflamasi, antifungi, dan antivirus. Tujuan penelitian yang dilakukan adalah mendapatkan senyawa aktif baru yang diisolasi dari metabolit sekunder Aglaia violata. Kemudian senyawa aktif tersebut dilakukan uji bioaktivitas sebagai antibakteri dan antibiofilm. Dengan manfaat penelitian yaitu memberikan pengetahuan ilmiah baru bagi peneliti mengenai senyawa aktif antibakteri dan antibiofilm melalui isolasi metabolit sekunder dari tanaman Aglaia violata. Metabolit sekunder adalah senyawa yang berasal dari metabolit primer sebagai perkusor dalam biosintesisnya. Alkaloid, flavonoid, steroid, saponin, terpenoid, dan tanin adalah senyawa metabolit sekunder yang sering ditemukan pada tanaman. Fungsi metabolit sekunder diartikan sebagai antibiotik, antivirus, dan anti jamur, maka dapat mempertahankan diri dari patogen, antigerminatif, atau racun bagi tanaman lain, serta perlindungan daun dari paparan UVB. Nah, senyawa metabolit sekunder ini banyak diteliti oleh ilmuwan untuk penemuan dan pengembangan obat. Jadi, ini adalah grafik kandungan metabolit sekunder tanaman genus Aglaia. Nah, metabolit flavangin ini sebagai komponen utama menunjukkan aktivitas biologis dalam sitotoksisitas, insektisida, anti jamur, dan antivirus. Peneliti terdahulu telah meneliti Aglaia violata menyatakan bahwa metabolit sekunder Aglaia violata berupa senyawa silvestrol dan foveoclin mempunyai bioaktivitas sebagai antibiotik. Foveoclin ini adalah sekelompok senyawa yang secara biogenetik berasal dari flavonoid. Dasar pemikiran yang pertama, tanaman jenis Aglaia sebanyak 33 senyawa metabolit sekunder sesuai terpenoid telah diidentifikasi dari 6 jenis sesuai terpenoid pada tahun 1994. Di sini ada terpenoid pada jenis Aglaia untuk tipe spesies dan senyawanya. Nah, sesquiterpenoid dan triterpenoid ini adalah kelas dalam metabolit sekunder jenis terpenoid
yang mempunyai bioaktivitas sebagai obat antibakteri dan antibiofilm. Sehingga hipotesis yang pertama, jika tanaman genus Aglalia mempunyai senyawa metabolit sekunder jenis terpenoid, maka isolasi metabolit sekunder Aglaia violata mempunyai bioaktivitas sebagai obat antibakteri dan antibiofilm. Dasar pemikiran yang kedua, daun dan kulit batang Aglaia violata yang diekstraksi menggunakan pelarut polar metanol dan dipartisi dengan pelarut CH2Cl3 metanol 1:1, heksana, etilastat, dan metanol 0:1:1, kemudian heksana, etilastat, dan metanol dengan perbandingan 1:1:0,02, didapatkan metabolit sekunder fovioglin A, fovioglin B, isofovioglin, siklofovioglin, dan sekofovioglin. Sehingga hipotesis yang kedua, jika crude ekstrak metanol dari daun dan kulit batang Aglaia violata mengandung senyawa metabolit sekunder, maka crude ekstrak etanol dari kulit batang Aglaia violata dapat dipartisi berdasarkan kenaikan polaritas pelarut, dan ekstrak aktif hasil partisi dapat dimurnikan dengan kromatografi kolom. Metode penelitian secara garis besar, yang pertama, ekstraksi dan isolasi senyawa aktif dari kulit batang Aglaia violata, kemudian vaksinasi ekstrak etilastat, kemudian uji bioaktivitas fraksi sebagai antibakteri, kemudian mikrofraksinasi dengan HPLC dan ditampung dalam 96 well plate. Nah, ekstrak kasar dianalisis dengan LC-RMS dan dibandingkan dengan database publik. Kemudian dilakukan pemurnian senyawa dengan kromatografi kolom cepat, size exclusion kromatografi, dan kromatografi lapis tipis preparatif. Setelah mendapatkan senyawa yang murni, kemudian dilakukan elusidasi struktur dengan FTIR, UV-Vis, LC-RMS, dan NMR. Kemudian dilakukan uji aktivitas sebagai antibakteri dan antibiofilm. Nah, untuk ekstraksi senyawa aktif dari kulit batang Aglaia violata, yang pertama dilakukan kulit batang Aglaia violata dikeringkan dan dihaluskan. Setelah itu diekstrak dengan etanol 70%, didapatkan ekstrak etanol. Nah, ekstrak etanol nanti dipartisi menggunakan N-heksan dan H2O perbandingan 1:1, sehingga akan didapatkan fraksi N-heksana dan fraksi H2O. Nah, fraksi H2O ini akan dipartisi lagi dengan etilastat dan H2O dengan perbandingan 1:1. Akan dihasilkan fraksi H2O dan fraksi etilastat. Nah, fraksi H2O akan dipartisi lagi dengan N-butanol dan H2O dengan perbandingan 1:1, sehingga dihasilkan fraksi N-butanol dan fraksi H2O. Nah, fraksi etilastat yang telah didapatkan tadi kemudian dilakukan partisi kembali menggunakan 5 jenis pelarut. Yang pertama N-heksan, yang kedua N-heksan dan etilastat, yang ketiga etilastat, yang keempat etilastat dan metanol, yang kelima metanol. Nah, hasilnya nanti akan didapatkan fraksi yang banyak. Nah, fraksi tersebut dilakukan uji KLT silika gel dengan pelarut heksana dan etilastat dengan perbandingan 6:4. Hasil uji KLT akan didapatkan beberapa fraksi aktif. Fraksi aktif kemudian dilakukan screening antibakteri, yang mana antibakteri yang digunakan adalah Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, dan Bacillus subtilis. Nah, medical vaksinasi lalu dilakukan untuk mengetahui puncak yang memberikan aktivitas. Hasil dibandingkan dianalisis fraksinya dengan LC-RMS. Lalu senyawa dibandingkan dengan database publik untuk mengetahui apakah senyawa sudah diketahui atau senyawanya baru. Nah, fraksi tertentu yang aktif itu lalu dilakukan kromatografi kolom cepat, exclusion kromatografi, kromatografi lapis tipis preparatif, dan kemudian hasilnya akan didapatkan senyawa murni. Nah, senyawa murninya nanti ditentukan strukturnya dengan UV-Vis, FTIR, LC-RMS, dan NMR. Senyawa murni tersebut juga dilakukan uji bioaktivitas sebagai antibakteri dan antibiofilm. Untuk uji bioaktivitas dengan bakteri ini digunakan teknik microdilution serial assay. Jadi langkah yang pertama, pada semua sumuran ditambahkan medium bakteri, kemudian pada semua sumuran juga ditambahkan bakteri, serta pada semua sumuran ditambahkan sampel dengan konsentrasi tertentu.
Kemudian campuran ini pada row 1 ditransfer ke row 2 dan seterusnya. Nah, untuk yang row terakhir larutan diambil dan dibuang, sehingga ekstrak kasar yang memiliki aktivitas akan memberikan zona bening. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.